Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ma'ba'd. Yang kami hormati Ketua Mushola Al-Mubarakah Ustaz Kamaluddin, yang kami hormati Al-Mukarramun, alhamdulillah para asatidz hadir. Ada Ustaz Mas Aribi, Ustaz Muhammad Dina, Ustaz Zamrani, dan para asatidz lainnya, dan Bapak yang kami hormati tokoh masyarakat RT 05 RW 02, ada Ketua RT yang ganteng, ada Bapak Pujiono, dan Bapak Risun dan lainnya, Bapak Ibu-ibu, para pengurus Mushola Al-Mubarakah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Insyaallah semua yang hadir di sini dikabulkan segala doa dan hajatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur kepada Yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Murahnya berlimpah ruah, kasih sayangnya tiada tara, yang mana Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya, yang kalau kita menghitungnya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Karena tiga nikmat ini alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Kalau kita punya sehat tapi tidak punya iman, belum tentu mau datang ke sini. Kita punya iman tapi tidak sehat, mungkin kita nggak bisa hadir di sini. Nah, ini tiga ini nikmat inilah alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam tidak lupa kita turunkan kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, dan juga para sahabatnya, dan juga para tabi'in, tabi'in, dan juga semua umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga bisa istiqomah sampai akhir hayat menjemput kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Mushola Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebulan yang lalu sudah sampai mana? Sebab sholatnya ya, mau ke sujud ya? Sujud sekarang ya? Nah, kemarin kan pas mau dari iktidal menuju sujud ya, ada dua cara, ada boleh tangan dulu, ada yang lutut dulu ya. Lutut dulu yaitu yang diajarkan oleh Nabi juga, cuman diambilnya dari hadis riwayat Abu Dawud. Nomor hadisnya 838, yang diriwayatnya dari sahabat Nabi Wa'il bin Hujur. Itu lutut dulu. Nah, kalau lutut dulu, fal yadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi letakkanlah lututmu dulu baru tangan. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi. Ya, jadi lutut dulu. Kalau tangan dulu itu juga sama hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadisnya 840, yang riwayatnya dari sahabat Nabi juga, Abu Hurairah. Nah, itu
tangan dulu, faliyadda yadaihi qabla rukbatayhi. Letakkanlah tangan dulu baru lu lutut. Cuman kalau ini kemarin fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Nggak boleh berlututnya itu seperti unta. Kemarin udah dicontohkan ya. Udah, ya kan? Seperti unta itu nggak boleh. Coba sekali lagi Ustaz. Asingin ya. Saya langsung jatuh. Nah, ini sekali. Orang gendut ngos-ngosan soal ntar kan masih ngomong panjang kita. Silakan ke lutut, tangan dulu, langsung jatuhin. Nah, nggak boleh langsung jatuhin bruk, itu nggak boleh. Nah, itu. Tapi dekatkan dulu lututnya. Kalau tangan dulu tuh lutut mau segini, nah baru sudut gitu. Ya. Makasih Ustaz Zamrani. Karena sebelah saya suruh praktek. Oh iya, di sebelah kanan saya ada tergantian. Nah ini. Kemudian kita masuk yang penting mazhab yang jangan pakai mazhab ketiga ya Pak ya. Jadi ada dua. Ini yang dipakai mazhab yang kedua adalah mazhabnya Imam Hambali dan Imam Maliki. Nah, itu pakai yang tangan dulu baru yang nggak boleh mazhab ketiga, yaitu kepala dulu. Itu nggak boleh ya, kalau kepala dulu nggak boleh. Jadi emang jadi kepalanya benjol nanti. Jadi cuma dua bolehnya, tangan dulu atau lutut dulu. Nah, itu. Jadi menyesuaikan kemampuan kita. Kalau kakinya sakit, enaknya tangan dulu ya sudah, tangan dulu, ya kan? Kalau sehat, lututnya sehat, mau enakan udah terbiasa kita dari mazhabnya Syafi'i, pakai lutut dulu. Nah ini. Kemudian kita masuk ke sujud. Ini udah mulai masuk ke sujud. Riwayatnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'dumin, atas 7 anggota badan. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau yang terkenal dengan Ibnu Abbas, yang selalu didoakan Nabi, semoga bisa orang-orang yang ahli takwil Quran, orang yang bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi ini. Beliau berkata, aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Jadi 7 anggota ini wajib kita meletakkan, menyentuh tempat sholat ini, lantai, buminya. Ya. Yang pertama ala jabhatin. Yang pertama itu atas, yang pertama itu jidat. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Rasul kemudian menunjuk tangannya itu hidungnya. Ya, hidungnya. Jidat menempel bumi, sempurnanya jidat kalau hidung itu nempel. Tapi hidung ini tidak wajib, yang wajib itu jidat. Jadi hidung ini situasional, lihat situasi. Kalau dulu di Arab itu kan banyak pasir, sholat lagi perjalanan kan lewatin padang pasir. Kalau sini hidungnya wajib nyentuh, apa enggak ngelendep pada masuk ke dalam hidung? Itu paham? 600 sampai 1900 kali lipat daripada matahari. Ke atas lagi ada Veiae Canis Majoris, besarnya ada 2100 kali lipat daripada matahari. Jumlah bintang itu dalam satu galaksi, bintang itu ternyata ada berapa? Jumlah bintang 200 miliar bintang. Seperti matahari. Ini matahari paling kecil deh. Ya, 200 miliar bintang membentuk satu galaksi. Namanya galaksi kita itu namanya Bima
Bima Sakti. Jadi ingat kan Bima Sakti, galaksi Bima Sakti waktu fisika dan kecil. Nah, itu Andromeda. Nah, galaksi Andromeda itu yang terdekat dengan Bima Sakti, isinya ada 100 miliar bintang. Kita Bima Sakti 200 miliar bintang. Bintang tadi. Nah, galaksi membentuk satu galaksi. Galaksi jumlahnya ada berapa, Bu? Ibu? Berapa tuh galaksi? Ada 2 triliun galaksi. Waduh, ngitung. Bukan saya ngitung yang neliti itu. Pakai teleskop Hubble. Diteliti tadinya diperkirakan 200 miliar galaksi. Tapi pas dicek lagi dengan teleskop yang terbaru, ternyata galaksi ada 2 triliun galaksi. Satu galaksi 200 miliar bintang. Satu bintang terkecil kita itu matahari. Itu besarnya 119 kali lipat daripada bumi. Nah, bumi nggak ada apa-apanya, Pak. Bumi kecil. Lah belum Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tuh. Mau bayangin gimana, otak kita udah nggak nyampe nih bayangan Allah gedenya seapa itu nggak nyampe, Pak. Itu baru tadi kita baru dilihatin itu. Nggak tahu langit yang kedua mana, langit ketiga yang mana, langit keempat yang mana. Sedangkan ada 7 langit kalau dalam hadis itu. Ya, kita nggak tahu kekuasaan Allah. Makanya Nabi itu pas ketemu Allah dikasihlah ini wasilah. Nggak perlu kayak Nabi kita terbang ketemu Allah. Ini wasilah kalau ketemu saya. Langsung ada balasannya. Balasannya itu jangan kira kayak kita. Masa sih Allah tiap baca Al-Fatihah balas, orang baca balas gimana segitu banyaknya. Ya gitu aja, dari gambaran itu saja kita udah nggak masuk di logika kita. Ya kan? Nah, ini maksud saya. Teknologi Allah itu canggih luar biasa. Tidak ada teknologi manusia yang bisa menyainginya. Itu. Mencatatnya. Kan yang di dalam Al-Quran nanti yang maju bukan mulut kita kan, tapi yang bersaksi tangan kanan bersaksi kebaikan, tangan kiri bersaksi keburukan. Udah susah dimasuk ke kita itu. Nah, untuk catatannya, jangan bayangin catatan kayak rocket atlet mencatat itu langsung bayangannya nyatet nulis gitu. Sekarang udah nggak pakai nulis kita kan, kayak pakai ngomong aja sudah bentuk tulisan tercatat, ya kan? Itu belum yang lainnya masih. Sekarang udah gampang. Ini teknologi manusia aja udah makin canggih, apalagi teknologinya Allah. Susah. Kita susah lah mencapainya ini. Nah ini salah satunya. Pokoknya yakini saja, setiap kita dalam surat ketemu Allah, setiap baca Al-Fatihah, tiap ayatnya dapat balasan percakapan dengan Allah. Mau gimana caranya Allah itu Allah yang tahu, Maha tahu. Ini salah satunya. Itu tadi kita baru Allahu Akbar aja udah penghayatannya udah nggak masuk, kita udah otaknya udah nggak masuk, ya kan? 2 miliar galaksi, 2 triliun galaksi, satu galaksinya ada 2 miliar bintang. 2 miliar bintang terkecil matahari. Matahari itu 119 kali lipat dari bumi. Lah kita kayak apa gitu. Masya Allah. Nah, ini salah satunya. Nah, ini tadi pas sujud, maka penting sujud. Sujud itu adalah aqrabu ma yakunul abdu rabbihi fa huwa sajidun fa aksir doa. Di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 800 hadis riwayat Muslim itu di situ apa namanya 800 berapa ini? Pokoknya di sini bunyinya aqrabu ma yakunul abdu rabbihi fa huwa sajidun fa aksir doa. Waktu yang paling dekat kita dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Cuman mulai dari rukuk tadi, ingat Allah.
Di hadis riwayat Muslim juga, ya. Nomor hadisnya 749. 879. Di situ bunyinya apa? 849 itu bunyinya fa'amma ruku fa'azimu fi rabbi. Adapun ketika ruku agungkan Tuhanmu. Nah, agungkan Tuhanmu dulu. Kemudian wa amma sujud, adapun ketika sujud fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam doanya, ila stajaballahu, melainkan Allah akan kabulkan doa-doa. Nah, gimana cara sujud dalam doa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan memperbanyak bacaan doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau bacaan sujud, ya. Itu diperbanyak sambil mengharap dalam hati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunahnya 3 kali, kalau lagi sholat sendiri mau 7 kali, mau 8 kali, mau 10 kali, silakan. Ya. Kalau lagi sholat sendiri, kalau jamaah ngikutin. Satu nggak masalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam udah Allahu Akbar, ya udah Allah. Langsung Allahu Akbar. Karena ngikutin imam itu lebih wajib. Innama ju'ilal imam liyuqima bi fala tukhlifa alaihi. Hadis riwayat Bukhari, hadisnya 722. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan berselisih dengan. Nah, paham sampai sini? Nah, itu. Jadi sujud doa. Rabbik firli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, itu sekali saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi kalau 3 kali yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu hadis riwayat Abu Dawud. Atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, itu hadis riwayat Muslim. Nah, yang penting ingat Allah baru min. Nah, pendapat 2 boleh diucapkan doanya, tapi nggak boleh pakai doa bikinan bahasa Indonesia, lain-lainnya nggak boleh. Harus doa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Bahasanya kan harus bahasa yang Arab gitu. Kalau dalam doa. Tapi satu nggak boleh ikut saya, tapi hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibanyakin aja. Yang 3-nya ingat Allah, setelahnya memperbanyak sambil mengharap apa yang dia ingin di dalam hatinya, gitu ya. Itu salah satunya ketika kemudian Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud duduk dalam sholat ada 3. Ada tawaru, ada iftiros, ada iqma. Ya. Nah, ini duduknya. Tawaru itu yang seperti ini. Nah, kita tasyahud akhir biasa. Ya kan? Kalau iftiros seperti ini, yang kita biasa tasyahud awal. Kalau iqma seperti ini. Paham? Iqma. Tapi ada iqma yang dilarang, yaitu yang seperti nahani, Abu Hurairah berkata, Rasulullah melarangku iqma'in ka iqma'il kalbi. Iqma yang seperti anjing, yang gini, Pak. Duduk seperti ini. Nah, ininya tengah, pantatnya duduk di lantai. Kalau orang gendut susah sih. Tapi kalau orang kurus yang biasa itu banyak yang begini kadang-kadang. Nah, itu nggak boleh. Itu seperti iqma-nya anjing. Jadi itu, jadi ada 2. Nah, kalau tasyahud awal, iftiros dan tasyahud akhir, pendapat 4 mazhab. Imam Hanafi itu tasyahud awal dengan tasyahud akhir makanya iftiros. Jadi seperti tasyahud awal biasa. Ya, kaki belakang kita duduknya di kaki sebelah kiri. Kalau Imam Malik tawaru.
Mau tasahud awal, mau tasahud akhir tawaruk seperti itu. Ya, itu. Kalau Imam Syafi'i tasyahud awal iftiros, tasyahud akhir tawaruk yang kita pakai. Nah, kalau Imam Hambali tergantung. Kalau rokaat tergantung rokaat. Kalau rokaatnya ada tasyahud awalnya, maka dia pakai iftiros tawaruk seperti gurunya Imam Syafi'i. Tapi kalau cuma 2 rokaat nggak ada tasyahud awalnya, dia pakai iftiros tasyahud akhirnya. Jadi begini tasyahud akhirnya. Seperti tasyahud awal. Itu Imam Hambali. Ini salah. Sampai sini ada pertanyaan? Duduk di antara 2 sujud doanya, pertama bisa Robbik firli 2 kali cukup. Robbik firli itu hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi.